Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan menyatakan dua nama menguat untuk menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dikutip dari cnnindonesia.com, Syarif menyebut dua nama ini adalah Ketua Umum Partai Golkar yakni Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri BUMN Erick Thohir. Kedua nama tersebut menguat sebagai bacawa pres koalisi Indonesia Maju. Namun penentuannya akan diserahkan ke baca pres Prabowo Subianto. Syarif menyebut Partai Demokrat tidak mengusulkan nama bacawa pres ke koalisi Indonesia Maju. Sementara itu nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mencuat dalam sejumlah survei sebagai bacawa pres dari Prabowo. Gibran mengakui ada tawaran menjadi cawapres, namun ia tidak merinci tawaran tersebut datang dari capres siapa. Menurut Gibran, tawaran yang datang kepadanya tidak hanya satu ataupun dua kali. Gibran mengaku akan menyerahkan keputusan tersebut kepada Ketua Umum PDIP dan keputusan partainya. Yang namanya tawaran itu banyak. Tawaran dari capres yang lain juga banyak. Dari kompetitor banyak. Kemarin juga waktu di sela-sela Rakernas, Pak Ketua TPN, Pak Arsyad juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam TPN. Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum. Saya ditugaskan apa, ditugaskan di mana, saya ikut. Partai Demokrat menyebut dua nama menguat yakni Erlangga Hartarto dan juga Erick Thohir untuk menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Finalkah pengkerucutan dua nama ini? Mana yang lebih berpeluang atau adakah calon alternatif yang malah mungkin berpotensi? Dan untuk menjawab serta membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan daring dari luar studio. Pertama anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan serta Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum Pak Bram. Selamat Selamat malam Pak Ujang. Selamat malam. Waalaikumsalam Bapak-Bapak. Tentu harapannya dalam kondisi yang baik. Begitu saya ke Pak Syarif terlebih dahulu. Sebelum saya ingin bertanya, benarkah nama dua orang yang kemudian Anda sebutkan beberapa waktu yang lalu ini sudah final? Saya ingin menanyakan dulu, mengapa kemudian kali ini Demokrat tidak mengajukan nama Ketua Umum Anda, Mas AHY, Pak Syarif? Pertama, kami ini kan anggota koalisi Indonesia Maju yang belakangan baru bergabung. Dan yang kedua, tentu teman-teman di anggota koalisi Indonesia Maju sudah menentukan kriteria ataupun persyaratan untuk menjadi cawapres yang akan mendampingi Pak Prabowo. Nah, yang ketiga tentu Pak Prabowo juga sudah agak advance di dalam pembahasan ini, sehingga kami dari Partai Demokrat tentunya sangat mengerti, dan bagi Partai Demokrat yang penting kami akan mendukung siapapun yang dipilih oleh Pak Prabowo untuk menjadi cawapresnya. Yang kedua, ya kami ingin mensukseskan pemilu legislatif ini sehingga Partai Demokrat mendapatkan kursi yang lebih signifikan lagi. Oke, Pak Syarif, tadi Anda mengatakan soal kriteria itu kan sudah ditentukan sebelum kemudian Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Apakah kemudian Mas AHY ini tidak masuk begitu dalam kriterianya, sehingga memang Anda sebagai pendatang baru tidak mencoba untuk mendesak nama Ketua Umum Demokrat begitu? Ya, kami tentunya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh teman-teman di koalisi, sehingga kami mempersilahkan untuk membahasnya. Namun kalau teman-teman koalisi meminta pandangan dari Partai Demokrat untuk mendiskusikan, tentu kami dengan senang hati untuk ikut memberikan kontribusi. Nah, sekali lagi dalam hal ini kami tentunya tetap ingin seperti yang saya katakan, bahwa kami tentu tidak dalam posisi untuk mengendorse ketua umum kami. Namun kalau ada permintaan dari teman-teman koalisi
dan itu adalah signifikan untuk memasukkan misalkan nama Ahy dalam bursa pencalonan, ya kami mempersilahkan. Pada dasarnya kalau inisiatif itu dari teman-teman koalisi, kami mempersilahkan, sehingga mudah-mudahan ini akan lebih memperkaya dalam pembahasan untuk menentukan mana yang terbaik, dengan catatan bahwa kita harus memenangkan Pilpres, kita harus memenangkan Prabowo menjadi presiden di 2024. Baik, baik. Pak Syarif, berarti artinya ketika pintu itu dibuka, nama calon kuatnya hanya akan tetap 2 seperti yang Anda sebutkan, atau nanti akan menjadi 3 dalam pandangan Anda? Itu tergantung dari teman-teman anggota Koalisi Indonesia Maju. Dalam posisi saat ini, Partai Demokrat melihat bahwa memang yang terkuat ya dua kandidat itu yang terkuat, menurut analisa kami sampai saat sekarang. Hanya karena itu menjadi penumpang lama dari koalisi ini, atau memang ada faktor lain begitu yang kemudian ini menjadi pertimbangan Demokrat melihat 2 nama ini menjadi yang paling kuat? Di samping mereka adalah ya katakanlah penumpang lama, mereka juga tentunya memiliki kualifikasi yang saya pikir bisa memberikan kontribusi untuk pemenangan Prabowo ke depan. Baik. Jadi lagi-lagi tentunya yang menjadi objektif pertama adalah bagaimana agar Prabowo dan pasangannya itu yang terpilih nanti diyakini dengan segala macam pertimbangan bahwa mereka akan menjadi pemenang Pilpres 2024. Baik. Itu yang menjadi concern daripada Partai Demokrat. Baik, baik. Saya ke Pak Ujang kalau begitu. Pak Ujang, saya minta analisa Anda. Paling tidak kalau kemudian 2 nama ini memang karena itu tadi pertimbangan rasional menang dan tidak menang artinya, atau kemudian hanya karena ya anggota yang lebih lama begitu dari Partai Demokrat, Pak Ujang? Yang pertama, kebesaran jiwa Demokrat dulu ya. Masuk koalisi, di belakangan tidak menawarkan AHY sebagai cawapres, itu 1 poin. Yang kedua, kalau kita lihat konstruksi koalisi yang dibangun Prabowo, maka tadi ketika Demokrat tidak mengusulkan nama Pak AHY, maka kan pilihannya memang ada 2 lagi, dari PAN dan dari Golkar. PAN itu mengusung Pak Erick Thohir, dan di Golkar Pak Erlangga. Kenapa? Dari Gerindanya kan sudah ada Pak Prabowo. Jadi kalkulasi realitas politiknya seperti itu, hitung-hitungannya. Karena begini, ketika misalkan Demokrat bergabung di koalisi perubahan yang lama kan, itu kan tidak ada titik temu sehingga terjadi perpecahan. Kenapa? Ya karena saya melihatnya ada ganjalan-ganjalan terkait dengan persoalan cawapres ketika itu. Nah, Demokrat masuk ke Pak Prabowo agar tidak ada ganjalan itu, tidak ada masalah, maka tadi muncullah 2 nama yang dianggap kuat. Tetapi jangan lupa juga saya melihat, ya kalau kita lihat realitas, maka dari 2 ini kalau kita adu kekuatannya, adu elektoral gitu lah, adu kapasitas, dan adu kapabilitas dan adu lain sebagainya, maka yang tahu kekuatan dari keduanya tentu partai koalisi yang mengusung. Dan tapi kalau dari data survei begitu Pak Ujang, mana yang kemudian bisa kita tafsirkan lebih unggul dari nama Erick dan juga Erlangga, Pak Ujang? Ya kalau kita adu survei yang objektif gitu ya saya sih melihat Pak Erick Thohir lebih unggul, lebih bisa didorong ya untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kalkulasi yang matang, kalkulasi yang rasional, bahkan kemarin ada survei di Jawa Timur, Pak Erick Thohir unggul sebagai cawapres yang kuat dari Jawa Timur. Tetapi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana ketika misalkan Pak Erick Thohir jadi, maka ya Golkar mendukung seterus hati, itu yang penting. Karena Demokrat kan tadi sudah seterus hati, maka Golkar pun harus seterus hati. Kalau tidak, ya akan dalam bahaya karena dalam konteks rasionalitas koalisi adalah ingin menang. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Pak Erlangga agak berat ya, Pak Erlangga itu. Kenapa? Secara objektif, ya tadi elektoral atau elektabilitasnya kecil. Biasanya kalau pertarungan langsung itu yang harus menjadi prioritas utama adalah yang ukuran parameter ya standar dari kekuatan personal dari capres dan cawapres adalah elektabilitas. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang, itu menjadi faktor utama. Oleh karena itu ya adu capres ya adu elektabilitas. Adu cawapres ya adu elektabilitas, itu yang utama. Baru kalkulasi yang lain. Kalkulasi yang lain itu apa?
ya integritas, lalu leadership gitu ya, didukung oleh partai koalisi, ya punya kekuatan finansial dan macam-macam lah, Baik. kira-kira seperti itu. Oke, saya ke Pak Syarif kalau begitu. Ketika soal rasionalitas kemenangan tadi ini bisa paling tidak kita ukur dari elektabilitas hari ini begitu ya. Ini nama Erik lebih besar, apakah nanti Demokrat juga akan memberikan pertimbangan itu kepada Pak Prabowo begitu sebagai penentu akhir, Pak Syarif? Ya, kalau Pak Prabowo meminta pertimbangan Demokrat, tentu Partai Demokrat akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan pengalaman yang pernah kami alami. Dan kami seperti diketahui kami sudah pernah memenangi Pilpres 2 kali dengan pengalaman yang demikian. Faktor-faktor yang paling menentukan untuk menjadi pemenang itu juga kami sudah pernah menjalani, dan tentunya ini akan kami sampaikan kepada Pak Prabowo apabila Pak Prabowo meminta pandangan dari Partai Demokrat. Yang penting ini adalah betul-betul seperti tadi disampaikan oleh Pak Ujang, kalau Pilpres itu lebih banyak didominasi oleh personal pribadi dan dibanding daripada kekuatan partai. Sekalipun kekuatan partai ini menjadi support yang paling utama bagi pemenangan Pilpres. Tapi hitung-hitungan analisa itu sudah ada begitu ya, Pak Syarif, dalam Demokrat untuk kemudian jika dimintakan diberikan. Data dan analisa, kami memiliki data dan analisa serta pengalaman yang sangat faktual bagaimana untuk memenangkan seorang calon presiden. Tetapi sekali lagi tentunya pandangan ini akan kami berikan secara fair enough kepada Pak Prabowo agar bisa menjadi salah satu pertimbangan utama. Di samping tentunya pertimbangan-pertimbangan dari koalisi-koalisi anggota koalisi kita yang lain. Oke, kalau begitu pertanyaan saya, siapa yang kemudian lebih prioritas bagi Demokrat antara dua nama itu, Pak Syarif? Tentunya bagus kalau kita memberikan dua alternatif kepada kepala capres supaya Pak Capres yang bisa menentukan. Karena ada juga hal yang perlu dipertimbangkan yang di luar pertimbangan dari kami ataupun koalisi-koalisi lain. Secara pribadi mana yang lebih cocok kira-kira ke depan. Oke, tapi kalau kita skorkan gitu kira-kira mana yang lebih tinggi, Pak Syarif? Tentunya Pak Prabowo yang harus memberikan skor tersebut, yang memberikan judgement tersebut. Katakanlah misalnya dari 1 sampai 10. Nah, Pak Prabowo memberikan skor kepada Pak Erik itu berapa, kepada Pak Erlangga berapa, itu kan hak justifikasinya Pak Prabowo sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatasnamakan Pak Prabowo untuk memberikan justifikasi secara individu. Ya, mudah-mudahan pikir lebih bagus finalnya adalah dua nama yang diserahkan kepada Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo bisa menentukan secara bebas dan betul-betul ada perbandingan yang matang sehingga keputusannya itu yang terbaik. Dengan catatan bisa memenangkan Pilpres 2024. Oke, catatannya itu yang menjadi highlight begitu ya, yang penting bagi Demokrat. Oke, saya ke Pak Ujang. Saya ingin kemudian kita melihat lebih luas begitu Pak Ujang. Apakah kemudian dengan paling tidak pengkerucutan dua nama ini sudah menjadi opsi terakhir begitu Pak? Atau kemudian jangan-jangan di luar bursa para anggota, para kader koalisi yang ada dalam Indonesia Maju ini sangat memungkinkan begitu, apalagi nama Gibran santer, Gibran tadi di paket berita kita mendengar sudah dilamar beberapa calon katanya begitu. Ini kansnya bagaimana kemudian Anda melihat? Ya, ini kan sedang menunggu keputusan MK ya terkait penurunan usia ya capres dan cawapres. Kalau MK mengabulkan gugatan itu ataupun dengan narasi lain misalkan pernah jadi kepala daerah, artinya memberi karpet merah kepada Gibran untuk bisa menjadi cawapres. Jadi yang Bang Bram katakan, kalau itu terjadi bisa jadi Pak Jokowi ingin mengusulkan Gibran. Tetapi saya ada poin yang menarik tadi yang disampaikan oleh Gibran di layar CNN di awal ya, bahwa tergantung dari tugas dari Ibu Megawati ya. Kalau itu Gibran taat, maka sejatinya
Gibran walaupun MK memutuskan boleh gitu ya, katakanlah Gibran nanti menjadi cawapres karena usianya diturunkan oleh MK misalkan, maka saya melihat kalau taat kepada partai maka tidak akan jadi cawapres. Karena Ibu Megawati tentu tidak menginginkan Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah artinya clear itu. Jadi artinya jelas bahwa kalau Ibu Megawati tidak menginginkan, artinya Gibran tidak bisa menjadi cawapres kecuali Pak Jokowi memaksakan anaknya tersebut untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Ini akan menjadi rumit. Gitu. Ya rumitnya tadi, rumitnya bisa jadi cawapres Pak Prabowo di luar dari skema dua yang muncul saat ini antara Pak Erlangga dan Pak Erick Thohir. Oke, kansnya akan 50-50 begitu ya, Pak Ujang ya? Tetap selama janur kuning belum melengkung ya, Bang Bram, selama belum pendaftaran capres dilakukan semua masih mungkin. Cuma masih bisa terjadi apapun itu. Oke, baik. Saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, berarti artinya calon di luar dua nama yang kemudian Anda sebutkan menguat ini mungkinkah menjadi alternatif begitu, Pak Syarif? Kalau opportunity-nya, kalau peluangnya saya pikir tetap ada, ya kan? Sepanjang sampai dengan batas mulai pendaftaran, saya pikir segala sesuatu mungkin saja terjadi, tetapi harapan kami sekarang harus ditentukan siapa yang kira-kira bisa mendampingi Pak Prabowo yang memiliki integritas dan katakanlah integritas dan kemampuan, capability serta leadership yang matang dengan pengalaman juga yang matang. Saya pikir itu juga perlu menjadi pertimbangan. Pak Syarif. Jadi tidak harus hanya batas usia, tetapi banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi prioritas untuk dipertimbangkan untuk menjadi pendamping seseorang untuk menjadi capres ataupun cawapres. Oke, Pak Syarif. Terakhir Pak Syarif, kalau kemudian saya ingin berkaca sedikit pada 2019 ketika seorang nama Ma'ruf Amin masuk dalam koalisi Pak Jokowi pada saat itu kan karena dianggap sebagai bukan dari bagian koalisi, akhirnya lebih diterima menjadi jalan tengah, menjadi win-win solution bagi semuanya. Apakah kemudian hari ini dengan komposisi yang besar pula di Koalisi Indonesia Maju dengan masing-masing anggota koalisi memiliki calonnya, apakah dari luar ini bisa akan menjadi jalan tengah nanti? Singkat saja terakhir. Ya, itu bisa menjadi, saya pikir tergantung dari kekompakan dari Koalisi Indonesia Maju. Saya menyadari bahwa kalau hal ini dibicarakan secara komprehensif dan penuh dengan integritas serta sharing bersama demi untuk kepentingan bangsa, saya melihat bahwa keputusan bersama akan dapat ditempuh dan saya melihat juga kecil kemungkinan untuk mendapatkan alternatif lain yang menjadi solusi daripada partai ini untuk mendapatkan cawapres yang lain, saya pikir itu. Oke, baik. Terakhir ke Pak Ujang, singkat saja Pak Ujang, pertanyaan yang sama, apakah kemudian calon dari luar akan menjadi alternatif win-win solution atau kemudian akan kecil kemungkinan hanya dua saja yang kemudian Pak Syarif sebutkan ini akan menjadi final calon dari Pak Prabowo? Singkat. Ya, idealnya dua nama yang ada saat ini, Pak Erlangga dan Pak Erick Thohir, itu sudah ideal. Tetapi kan kita tidak tahu, misalkan Pak Presiden menyodorkan nama Gibran. Apakah berani gitu partai koalisi Prabowo seperti Golkar dan PAN menolak? Itu persoalannya. Nah, kalau Demokrat mungkin bisa menolak, tapi yang lain belum tentu. Oleh karena itu di situ titip kita ya kepada partai koalisi Pak Prabowo, ya apapun yang terjadi kalau bisa Gibran jangan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Karena ini menjadi persoalan bagi demokrasi begitu. Oke, baik. Kita tunggu seperti apa, apakah dalam waktu dekat atau menjelang pendaftaran nanti akan diumumkan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih atas waktu Anda Bapak-Bapak. Pertama Pak Syarif Hasan dan juga Pak Ujang Komarudin telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih Pak Ujang.